Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya harap saudara sekalian semua baik-baik dan sehat-sehat, mantap terus, maju terus, dan terus tetap teguh di dalam Tuhan Allah kita. Amin saudara, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu yang kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan daripada Engkau, berkat daripada Engkau, penyertaan daripada Engkau di dalam kehidupan kami, kasih daripada Engkau yang selalu mengingkupikan begitu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Dan pada saat ini biarlah Roh Kudus sendiri, firman-Mu sendiri berbicara kepada kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan merangkul firman-Mu menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dan Roh Kudus Kau yang ambil alih dan Kau sendiri yang memimpin seluruh ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan Tuhan Yesus selalu baik. Amin saudara. Dan hari ini judulnya itu sangat menarik buat saya, mengenai warisan iman. Karena seringkali kita berpikir mengenai yaitu warisan, mengenai yaitu rumah kekayaan yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Tapi kita sebagai orang Kristen, warisan iman itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu kekayaan dalam dunia ini. Di Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, tolong garis bawahi kepada beribu-ribu keturunan, itu luar biasa ya. Dan contoh yang nyata adalah dalam kehidupan Yusuf. Karena mimpi Yusuf yaitu tidak berhenti sampai pada Yusuf saja saudara. Tetapi yaitu mimpinya itu terrealisasikan, terjadi saudara. Dan sampai menjangkau generasi ke generasi. Dan bahkan menjadi berkat untuk seluruh umat manusia. Dan itu yang saya mengatakan luar biasanya mengenai warisan iman ini. Karena itu sangat penting sekali. Yaitu kalau kita lihat proses daripada Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Prosesnya tuh panjang banget. Tapi saya akan pendekin aja ya. Kalau saudara lihat yaitu kehidupan Yusuf dari kitab Kejadian, saudara bisa bacanya sendiri. Yusuf yaitu apa yang terjadi, dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, ia dijual kepada Potifar, lalu difitnah dan dipenjarakan. Di penjara Yusuf bertemu dengan pengawal Firaun dan menafsirkan mimpi mereka. Dan kesempatan itu yang membawanya menafsirkan mimpi Firaun dan diangkat menjadi penguasa Mesir sebagai Perdana Menteri. Melalui hikmat Yusuf, banyak orang diselamatkan dari kelaparan, terutama termasuk yaitu keluarganya sendiri. Bahkan juga seluruh bangsa daripada Mesir, meskipun mereka adalah musuhnya, ya. Dan dari keturunan daripada keluarga Yusuf itu akhirnya lahirlah Mesias yaitu Yesus Kristus. Jadi kita lihat itu luar biasa ya. Kalau kita lihat yaitu 17 tahun yaitu Yusuf dijual ke Mesir. Umur dia 17 tahun. Orang zaman sekarang 17 tahun bisa apa sih? Saya rasa zaman dulu bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa. Dan kalau perkataan dijual itu yaitu dia adalah sebagai budak bagi bangsa Mesir. Dan dia artinya nggak ada hak. Segala sesuatu haknya itu dicabut kalau saudara sebagai orang budak. Dan kalau sebagai seorang budak dikatakan saudara lahir sebagai budak, saudara pun akan mati sebagai budak. Dan saudara bisa bayangkan perbudakan zaman dulu bukanlah seperti zaman sekarang sebagai seorang yaitu ya kita bilang kamu sebagai pekerja atau sebagai pekerja pembantu rumah tangga itu jauh saudara. Perbudakan itu sangatlah kejam dan sangat keras. Dan setelah itu 30 tahun baru kurang lebih umur 30 ya, kurang lebih. Jadi saudara bisa bayangkan kurang lebih 13 tahun dia menjadi budak ya. 30 tahun dia menjadi bawahan Firaun. Dan dia diangkat sampai ke suatu posisi yang baik. Setelah itu 110 tahun dia meninggal di Mesir. Jadi waktu dia diculik, dibawa ke Mesir, dia tidak pernah lagi kembali ke tanahnya Israel yaitu atau Kanaan sampai dia meninggal. Tulangnya yang kembali kepada tanah Kanaan. Dan saya mengatakan itu suatu proses yang berat dan sangat berat. Tapi juga terlihat jelas ya, perjanjian berkat yang turun-temurun terjadi melewati Yusuf ini ya. Saya percaya kalau kita seperti Yusuf, ini yang saya pikir, kalau saudara dan saya ini, yaitu hidupnya seperti Yusuf dijual sebagai budak, kita bisa, aduh udah nangis, saban malam bernangis-nangis ria.
dan udah pasti kita putus asa. Dan bisa juga ada orang yang menyesali Tuhan, menyalahkan Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan, dan bahkan bisa juga beberapa orang yaitu bunuh diri karena udah nggak tahu, nggak bisa lihat orang tuanya, nggak bisa lihat ini itu, pasti yaitu ada juga orang bilang udah lebih baik gua mati dah. Nggak heran, nggak asingkan perkataan itu saudara, tapi kita nggak boleh gitu saudara. Ya, kita manusia ada pilihan untuk kita dapat menyerah kepada keadaan, apapun keadaan tersebut bisa aja yaitu kepada sakit saudara atau kepada hutang piutang saudara atau kepada yaitu apapun yaitu masalah yang saudara sedang hadapi atau saudara yaitu tetap percaya dan tetap yaitu memegang janji Tuhan. Satu kanan, satu kiri. Yang mana yang saudara pilih? Kita manusia ada pilihan. Karena berkat Tuhan tidak berhenti hanya pada satu orang. Itu yang kita harus ingat, saudara. Tapi adalah kehendak Tuhan agar berkat itu terus mengalir sampai kepada anak-anak kita dan generasi berikutnya. Kehidupan Yusuf itu menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan di tengah proses apapun, di tengah kegelapan apapun, itu dapat membawa dampak besar, yaitu bagi keluarga kita sendiri, bahkan kepada bangsa dan generasi-generasi yang akan datang. Karena itu saudara, ada beberapa prinsip yang saya pelajari dan penting, yaitu untuk kita jalani, kita hidupi, agar warisan iman ini atau berkat daripada Tuhan itu tetap terpelihara dalam generasi ke generasi, yaitu generasi-generasi kita. Amin. Nomor satu yaitu yang sangat saya garis bawahi adalah ketaatan dan kesetiaan daripada Yusuf ya. Yusuf tetap setia kepada Tuhan bahkan di tengah-tengah masa yang sangat sulit. Ya, ia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan apa sih rasanya saudara? Yaitu kalau saudara dijual sebagai budak. Satu hal dikhianati aja kita udah sakit setengah mati atau udah kalau ketemu kita diam-diaman. Dia tuh gimana sih? Langsung kita diam-diaman, kita buang-buang muka ya. Jangan buang muka, entah mukanya nggak bisa diambil lagi. Oke, dan setelah itu yaitu dia dijual sebagai budak, dipenjarakan karena tuduhan yang tidak dilakukannya. Namun di tengah semua penderitaan itu apa yang terjadi? Yaitu Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa. Dan tidak keluar dari jalan Tuhan. Itu sangat luar biasa saudara. Karena ketaatan dan integritas Yusuf, maksudnya karena ketaatan dia dan perbuatan baik dia, integritas itu maksudnya depan orang nggak ada orang, dia tetap berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dia percayakan yaitu hukum Tauratnya. Tuhan yaitu mengangkatnya dia menjadi pemimpin di Mesir. Saudara bisa bayangkan, yaitu orang Mesir tuh nggak menganggap bangsa lain karena pada zaman itu pada masa-masa jayanya Mesir nggak ada orang di satu dunia ini sekaya bangsa Mesir. Dari sebab itu mereka sangat tidak melihat bangsa lain. Dari sebab itu seperti yang Yusuf katakan, mereka tidak mau pekerjaan yang kotor seperti mengembalakan apa segala sesuatunya. Mereka perkatakan itu pekerjaan yang kotor, maka diberikan kepada yaitu saudara-saudara daripada Yusuf atau bangsa Israel. Ya, tapi saya akan kembali lagi. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya percaya kalau Tuhan menyertai Yusuf, artinya Yusuf juga selalu memegang Tuhannya. Selalu berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan atau firman Tuhan atau hukum Tauratnya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat 21, setelah dia dikhianati apa yang terjadi lagi setelah dia masuk tawanan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sekali lagi, dan melimpahkan kasihnya kepadanya. Jika kita bagian kita taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan pun tidak segan-segan untuk melimpahkan kasih setia kepada kita. Amin saudara. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara tersebut. Meskipun dia dalam penjara, dia tetap yaitu seorang yang berhasil, seorang yang disayang oleh kepala penjara. Musuhnya pun sayang kepada dia. Dan saya percaya itu pun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tetap memegang dan mengasihi Tuhan Allah kita. Bahkan Firaun pun setelah itu mengakuinya dan menyatakan di depan umum. Maksudnya di depan seluruh bangsa Mesir. Saudara-saudara bisa bayangkan. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Wow. Buat saya ini suatu yaitu pujian yang
kehormatan yang luar biasa ya. Dia adalah seorang budak, tetapi bagaimana Firaun yaitu mengangkat dia orang kedua daripada Firaun. Jadi setelah Firaun itu dia seperti perdana menteri, dan bahkan yaitu Firaun memuji dia di depan seluruh bangsa Israel dan mengakui bahwa yaitu seperti seorang yang penuh dengan roh Allah. Roh Allah itu dengan huruf besar, artinya yaitu roh Allah daripada seluruh Allah alam semesta. Itu yang diakui oleh Firaun. Dia nggak mengenal siapa itu Tuhan, dia nggak mengenal Allah. Tapi dia bisa mengakui dan bisa melihatnya. Itu ada dalam kehidupan Yusuf. Dan saya percaya yaitu dimanapun saudara berada, jika kita pegang erat firman Tuhan, Tuhan pun akan menyatakan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Melalui ketaatan Yusuf, kita lihat banyak orang diselamatkan dari bencana kelaparan dan membuat seluruh keluarganya diberkati Tuhan, dan juga bagi generasi-generasi yang akan datang. Apapun kesulitan saudara, tetap taat, tetap setia, dan tetap pegang janji Tuhan. Amin saudara, kita tetap memegang yaitu segala sesuatu apa yang Tuhan katakan. Nomor 2, yaitu kita seharusnya mengajarkan firman Tuhan kepada generasi berikutnya atau kepada anak cucu kita. Dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengajarkan firman-Nya dengan tekun kepada anak-anak mereka. Kita bisa lihat ayat 6. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah, katakan harus, itu nggak ada pilihan. Harus engkau perhatikan. Ayat 7, harus engkau mengajarkan. Perkataan harus, jadi artinya nggak ada perkataan, oh saya bisa, nggak bisa, nggak. Yaitu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Coba tekankan, berulang-ulang. Bukan artinya seminggu sekali di sekolah minggu, bukan. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, berapa kali engkau duduk dalam sehari dalam rumahmu, benar? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, berapa kali saudara berjalan dengan anak-anak saudara? Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berapa kali saudara yaitu waktu tidur bersama, berapa kali saudara yaitu bangun setiap pagi ketemu anak saudara. Dikatakan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Amin saudara, karena itu tanggung jawab saudara dan saya. Dan kalau sampai anak kita kemana-mana, itu bukan kesalahan orang lain, bukan kesalahan gereja, bukan kesalahan teman-teman mereka, tapi kesalahan kita. Karena saya bicara ini berdasarkan daripada apa yang firman ini katakan, apa yang sore hari ini kita bicara mengenai Yusuf. Jadi kehidupan Yusuf menunjukkan pentingnya, yaitu pelajaran daripada firman Tuhan, dan pentingnya warisan iman itu dalam sebuah keluarga. Ya, jadi kita lihat pasti Yusuf itu bertumbuh dan mendengar tentang Allah nenek moyang mereka, mengenai yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan pasti yaitu bapaknya selalu membicarakan kepada dia. Karena saya percaya yaitu nggak mungkin dah Yusuf bertahan di Mesir tanpa pelajaran firman Tuhan yang kuat di dalam dia. Nggak mungkin saudara. Lihat aja anak-anak zaman ini. Berapa banyak anak-anak Kristen yang tumbang di dalam sekolah-sekolah. Banyak. Banyak banget. Ya. Tapi kita lihat yaitu iman yang diwariskan dari generasi ke generasi, itulah seperti yang menolong Yusuf. Jadi iman yang diwariskan atau firman Tuhan yang saudara ajarkan kepada anak-anak saudara. Dan bukan hanya firman aja, tapi gimana saudara berdoa, saudara menjalankan firman tersebut, itu bagaimana anak itu yaitu belajar dari kita semuanya. Itu yang menolong Yusuf tetap kuat ketika menghadapi apapun penderitaannya sebagai budak, apapun pencobaannya dia dikhianati, dan apapun godaannya. Saudara lihat situ ya. Demikian juga pada masa sekarang. Dan itu dari sebab itu penting, yaitu untuk dikatakan sekali lagi, setiap kali yaitu saudara duduk di rumah, doa bersama dia, benar nggak ya? Percaya kepada Tuhan, baca firman, pelajari firman Tuhan, hidup benar. Ya, satu hal mengenai ngajar, tapi satu hal yaitu hidup benar. Yaitu karena dia tanpa kita mengajar dia bisa lihat, yaitu saudara hidup dengan benar. Pada saat mereka memperhatikan seperti itu, sepertinya disitulah anak-anak kita sedang membangun yaitu fondasi rohani, kehidupan rohani yang kokoh bagi masa depan mereka masing-masing. Amin saudara. Dan saya juga mau kasih input sedikit, yaitu penting juga untuk kita sebagai orang tua berbagi kehidupan kita kepada anak kita. Yaitu seringkali orang mengatakan, buat apa anak saya tahu kesusahan daripada saya. Salah kalau buat saya ya. Ini saya sekali lagi. Yaitu justru kita berbagi yaitu kesusahan daripada kita kepada anak-anak kita. Of course, sudah pasti dengan batas-batas sesuai yang bisa ditoleransi dengan mereka.
Tapi disitulah dia bisa melihat yaitu bagaimana iman kita bekerja. Dia bisa melihat yaitu bagaimana yaitu janji-janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan mereka. Biar mereka juga tahu nggak apa-apa. Sulitnya yaitu gimana apa keluarga yang sedang hadapi masalah ekonomi, yaitu atau masalah yang lain-lainnya, it's okay. Karena itu adalah kehidupan, itu adalah kenyataan, itu adalah fakta. Dan bagaimana mereka bisa melihat yaitu Tuhan itu bekerja dalam semuanya itu. Amin saudara sekalian. Dan ketiga yaitu mematahkan setiap kuk belenggu. Kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu karena mematahkan kuk belenggu, kutuk dosa, dan ketidaktaatan merupakan bagian penting, yaitu dapat membangun berkat antar generasi atau dari kita ke anak kita ke cucu kita. Yaitu melalui Kristus, setiap orang percaya telah diberi kuasa untuk melakukan demikian. Begitu juga keluarga Yusuf. Dia bukan yaitu keluarga yang sempurna kalau lihat. Yaitu keluarga Yusuf penuh dengan kecemburuan, penuh dengan tipu daya, bahkan mereka masih mau membunuh, yaitu penuh dengan pilih kasih, yaitu bapaknya lebih mengasihi Yusuf, sehingga yaitu kakak-kakak cemburu, dan penuh yaitu hubungan yang rusak. Bahkan itu ketika bapaknya mati, mereka kakaknya takut kalau Yusuf itu balas dendam. Jadi kita lihat yaitu bukanlah sebuah keluarga yang sempurna, tapi kita lihat di mana yaitu Yusuf telah memilih yaitu untuk caranya Tuhan. Yusuf memilih yaitu untuk mengampuni, dengan dia mengampuni, dengan dia yaitu memilih caranya Tuhan. Dia nggak memilih untuk balas dendam, dan itulah bagaimana yaitu dia menghancurkan kuk belenggu tersebut sampai bagiannya dia. Sampai dia bilang, oke lah anak-anak kita nggak usah sampai musuh berbuyutan kepada anak-anaknya. Amin saudara. Dari sebab itu penting yaitu untuk kita dapat melihat bagaimana itu Tuhan itu bekerja dalam keluarga kita. Penting banget saudara. Dari kisah daripada Yusuf sebetulnya yaitu mengajari kita bagaimana kita dapat menuntun yaitu keluarga kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Di kitab Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini yang Yusuf katakan. Tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan. Yusuf dapat melihat tangan Tuhan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup dan bangsa yang besar. Dengan memilih pengampunan, Yusuf sebetulnya memutuskan rantai-rantai kebencian. Benar nggak? Balas dendam, dan membawa pemulihan dan damai sejahtera bagi keluarganya. Begitu juga saudara dan saya, apalagi kita yang sudah tahu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, kita juga memiliki kuasa untuk mematahkan apapun, yaitu kuk belenggu yang negatif. Kuk belenggu nggak ada yang positif ya. Kuk belenggu yang negatif, segala kutuk-kutuk, segala yaitu kemarahan, kecanduan, kepahitan, dan sikap yang tidak mau mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara letakkan aja di atas mezbah. Yaitu buka semua di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menghancurkan semuanya. Itu adalah sebuah awal yang baru untuk kita semua. Amin. Untuk dapat bisa memulihkan yaitu keluarga kita sehingga berkat itu turun dari generasi ke generasi. Dan keempat yaitu pemeliharaan rohani. Pemeliharaan rohani artinya apa sih memelihara rohani saudara dan saya? Ini penting yaitu untuk menjaga kehidupan kita masing-masing tetap dekat dengan Tuhan. Yaitu sehingga iman dan berkat Tuhan terus terpelihara dan dalam keluarga kita, dan juga untuk disampaikan, dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Kehidupan rohani sebetulnya kalau tanpa saudara sadari sebetulnya kita harus terus dibangun. Gak bisa saudara, gak ada perkataan, oh udah cukup lah, kita udah dapat berkat sini, cukup lah. Jangan saudara. Itu sebetulnya di mana saudara kecurian, kecolongan oleh si iblis saudara. Gak ada perkataan, oh ya udah sudah cukup-cukup sih. Gak ada saudara. Karena kehidupan rohani itu seharusnya terus dibangun. Ya. Dan kita terus selidiki apa yang ada kurang dalam kehidupan kita. Dan terus dipelihara. Dan harus dipelihara. Yaitu melalui doa, sekali lagi. Karena gak ada cara lain. Saya harap maunya kita ada cara lain, tapi nggak ada cara lain. Itu cara satu-satunya untuk kita terus doa, firman Tuhan, ketaatan, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Artinya jalanin hidup dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nggak ada cara lain, saudara. Ya, dan Yesus tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan dalam musim apapun, kalau saudara lihat. Yaitu bisa aja waktu dia hidup bersama ayahnya, dia belajar di dalam perbudakan, dia tetap menjaga. Meskipun dia kepala, yaitu atau orang kedua dari Firaun, dia tetap menjaga yaitu hubungan dia dengan Tuhan ya.
Dan kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena saudara lihat, meskipun dia orang kedua daripada Firaun, Yusuf tetap menggunakan posisinya dengan bijaksana dan juga dengan integritas, artinya dengan benar, dengan baik. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ia mengelola yaitu sumber daya Mesir dan dengan hikmat Tuhan dan dari Tuhan pada masa kelimpahan maupun pada masa kelaparan, dia memerintah dengan adil. Dia tahu caranya, dia melakukannya, seluruh bangsa melakukannya, dan itu menyelamatkan seluruh bangsa itu daripada masa kekeringan. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan itu menjadi berkat bagi seluruh banyak orang. Benar, ya dan amin. Bangsa Israel maupun bangsa Mesir. Berkat generasi tetap terpelihara ketika kita hidup di dalam integritas, dengan kerendahan hati kepada Tuhan, juga dengan ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi sebab itu saudara, kalau saya boleh katakan warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan bukan hanyalah kekayaan. Saya bilang kekayaan itu nomor 2, melainkan warisan iman. Amin saudara. Orang tua saya mengatakan demikian. Dan ini saya selalu ingat. Dia selalu, orang tua saya ya, selalu mengatakan kekayaan bisa habis dalam waktu sekejap. Karena jika ada kebakaran, gempa bumi, perang dan segala sesuatu, kebakaran dalam sekejap itu akan musnah. Tapi dia mengatakan kepada saya yaitu, tetapi dia bilang imanmu di dalam Tuhan dan kepintaran, maksudnya waktu kamu yaitu belajar, maksudnya dari segala sesuatu, maksudnya bisa aja dari sekolah, dari firman, itu tidak ada orang bisa mencuri dari engkau. Dan itu adalah benar ya dan amin. Amin. Saya baca di dalam sebagai penutup Kejadian 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ini yang Yusuf katakan. Meskipun dia berada di Mesir, tapi dia memiliki iman bahwa yaitu dia udah mati pun, yaitu seluruh bangsa itu akan balik lagi kepada tanah perjanjian Allah. Luar biasa ya imannya daripada Yusuf. Dan ayat 22 di dalam Ibrani 11, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yaitu apa? Yaitu untuk tulang-tulangnya yaitu dikuburkan di tanah perjanjian yang Tuhan berikan pada dia, pada seluruh bangsa Israel. Wow, saya bilang itu sih luar biasa dan sangat luar biasa. Karena itu saudara sekalian, mari saudara, apapun yaitu keadaan saudara, bisa aja saudara yaitu dalam seperti keadaan seperti Yusuf, waktu saudara sekarang pas lagi habis dikhianati orang. Saudara dimasukkan ke sumur atau pas sekali lagi barangkali saudara dijual kepada orang lain. Bisa aja saudara merasa demikian. Atau saudara sedang merasa di dalam perbudakan daripada bangsa Mesir. Kayaknya saudara yaitu pekerja pagi, siang, malam. Nggak ada habis-habisnya. Atau saudara merasa yaitu kok nggak ada berkat sama sekali. Tapi bisa juga saudara yaitu dalam posisi di mana yaitu seperti Yusuf menjadi orang kepercayaan. Saudara dapat posisi otoritas. Tapi jangan balas dendam saudara. Ya, kita tetap setia pada Tuhan sehingga seluruh keturunan kita itu diberkati oleh Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau baik dan selalu baik Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk mengingatkan pada sore hari ini Tuhan. Yang terpenting adalah warisan iman. Dan itu yang kami sungguh-sungguh mau mewariskan kepada anak cucu kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kata-kata hikmat dan firman yang selalu keluar dari mulut kami kepada generasi-generasi berikutnya. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih untuk mengingatkan kami kembali. Dan pada saat ini sebagai hamba-Mu Tuhan, bukalah tingkap-tingkap surga-Mu Tuhan. Kau curahkan berkat yang melimpah secara rohani maupun secara jasmani dalam kehidupan daripada kami semuanya. Dan juga Engkau memulihkan Tuhan apapun yang kami sedang lewati. Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memulihkan keadaan kami. Dan juga Engkau menyembuhkan setiap daripada orang yang sakit dengan bilu-bilu Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Maju terus, terus kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.